Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anugrah Hadi Pratama dengan NIM STI 2024-03835. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengerjaan ujian tengah semester mata kuliah Sistem Pasti Data Lanjut dengan studi kasus toko kelontong. Pertama-tama kita aktifkan MySQL dulu di aplikasi XMPP, dan setelah itu kita buat database dengan cara create database dan nama toko kelontong. Kemudian kita gunakan use toko kelontong. Perintah use digunakan untuk mengaktifkan database tersebut. Dan kita coba run, habis itu refresh, maka akan muncul database toko kelontong. Selanjutnya kita buat query baru dan kita buat tabel dengan cara create table yang bernama tabel barang. Di tabel barang itu berisi ID barang, dan ID barangnya itu sebagai primary key auto increment. Auto increment berfungsi supaya ID bertambah otomatis. Setelah ID barang, kita masukkan kode barang, nama barang, stok barang, dan tanggal update. Teman-teman bisa lihat saya memasukkan kode dan boleh ditiru. Setelah selesai, kemudian kita run, maka akan muncul tabel barang, di bawahnya database toko kelontong. Selanjutnya kita buat query baru dan kita ketikkan create tabel pegawai. Di dalam tabel pegawai ini ada ID pegawai sebagai primary key dan auto increment. Nah, setelah itu di tabel pegawai juga ada nick dan nama pegawai. Setelah selesai, maka kita run dan akan muncul tabel pegawai. Setelah kita buat tabel pegawai, kita akan buat tabel transaksi dengan cara mengetikkan create tabel transaksi, kemudian ID TRX itu sebagai primary key juga, dan auto increment. Di bawah ID TRX kita isikan ID barang, kemudian ada ID pegawai, quantity, dan tanggal TRX atau tanggal transaksi. Teman-teman bisa lihat pada video berikut. Di tabel ini ID barang dan ID pegawai itu dijadikan sebagai fortune key yang terhubung ke tabel barang dan tabel pegawai. Setelah selesai, kita coba run dan refresh, maka akan muncul tabel transaksi. Selanjutnya kita masuk ke bagian data manipulation language, yaitu insert data. Di sini kita memasukkan kode barang, kemudian ada nama barang, dan juga ada stok barang. Kita ketikkan values dan isi sesuai dengan video.
Setelah menyelesaikan kodenya, maka kita run dan akan muncul di data di tabel barang. Lalu kita buat query baru dan kita akan mengisi 5 data pada tabel pegawai dengan data pegawai yang relevan. Setelah selesai mengetikkan kode, kemudian kita run dan kita lihat pada tabel pegawai dan masuk ke data, maka akan muncul data para pegawai. Kemudian kita buat query lagi dengan insert into tabel transaksi. Pada tabel transaksi itu untuk mencatat transaksi penjualan yang terjadi. Di sini berisi ID barang, ID pegawai, quantity, dan tanggal transaksi. Kemudian kita ketik sesuai dengan video berikut. Setelah selesai mengetik tadi, kemudian kita run dan refresh, maka akan muncul data di tabel transaksi. Berikutnya kita buat query baru, yaitu di bagian select. Saya ingin menampilkan seluruh data dari tabel barang, tabel pegawai, dan tabel transaksi menggunakan perintah select from. Kita ketikkan kode hingga selesai, dan setelah selesai maka akan muncul tabel barang. Setelah itu kita buat query baru dan kita akan melakukan update tabel barang. Kita ketik update tabel barang, kemudian set stok barang sama dengan 20, where ID barang sama dengan 1. Kita run dan refresh, maka pada bagian tabel barang nomor 1 akan berubah. Kemudian kita buat query baru dan ketikkan update tabel pegawai, set nama pegawai itu diganti, kita mau ganti siapa. Semisal kita mau ganti Irwan, maka kita tuliskan dulu Irwan. Habis itu ketikkan where, yaitu dimana ID pegawai sama dengan 1. Nah, kita tambahkan Mahmud, kata Mahmud. Nah, maka kita refresh dan hasilnya menjadi Irwan Mahmud. Kemudian kita klik query, kita akan membuat delete, yaitu delete from tabel transaksi, where itu dimana ID transaksi sama dengan 5. Dan maka yang nomor 5 itu akan terhapus dan digantikan oleh yang di bawahnya lagi. Kemudian kita buat query dan kita buat delete yang kedua, yaitu delete from tabel pegawai, where dimana ID pegawai sama dengan 5. Kita run, maka ID pegawai yang nomor 5 itu akan hilang. Nah, kali ini saya akan masuk di bagian join. Saya menggunakan left join untuk menampilkan data gabungan dari tabel transaksi, tabel barang, dan tabel pegawai. Ikuti aja sama kode yang ada di atas.
Setelah menyelesaikan kode tadi, kemudian kita akan run dan data yang ditampilkan akan muncul meliputi ID transaksi, kode barang, nama pegawai, jumlah pembelian atau quantity, dan tanggal transaksi. Kita masuk ke bagian akhir yaitu trigger. Saya membuat trigger agar saat terjadi insert pada tabel transaksi, sistem akan mengecek stok barang terlebih dahulu. Jika stok mencukupi, maka stok otomatis berulang sesuai jumlah pembelian. Namun, jika stok tidak cukup, maka transaksi akan ditolak secara otomatis. Trigger ini sangat membantu agar data stok tetap akurat dan tidak terjadi penjualan melebihi stok yang tersedia. Kemudian kita ketikkan sesuai dengan video di atas. Ketikkan kode berikut hingga selesai, dan setelah selesai kita bisa melakukan pengujian. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.